Bab 40, Bab 2160, Pertemuan Hidup dan Mati bagian 1. Ayah, apa itu? Apakah bisa dimakan? Suara penasaran seorang anak laki-laki terdengar saat dia menunjuk ke arah buah yang tampak aneh di depannya. Matanya berkilauan dengan rasa heran seperti anak kecil, tangan kecilnya sedikit berkedut, seolah menahan keinginan untuk mengambilnya. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, meletakkan tangannya yang kuat di bahu putranya. Itu, Yuan Er, adalah buah kehidupan abis yang terkenal. Anak laki-laki itu berkedip, rasa ingin tahunya semakin bertambah. Buah kehidupan. Bukan hanya bisa dimakan, ini sangat langka. Meng Kongchan menjelaskan, senyum bangga tersungging di wajahnya. Ayah harus menukar batu giok wahyu hanya untuk mendapatkan ini. Mendengar ini, Meng Jianyuan muda menatap buah itu dengan lebih bingung. Ayahnya, Bupati Ilahi yang Agung, telah menukar sesuatu yang berharga seperti batu giok wahyu hanya untuk ini. Apakah itu benar-benar istimewa? Seolah membaca pikiran putranya, Meng Kongchan terkekeh. Legenda mengatakan, mereka yang memakan buah ini akan diberikan kehidupan lain jika mereka mati. Kehidupan lain. Anak laki-laki itu sedikit mengernyit. Tetapi mengapa aku membutuhkannya? Hidupku sudah baik-baik saja. Baginya, pikiran kehilangan nyawanya adalah sesuatu yang terlalu jauh untuk dipahami. Mengapa ayahnya memberinya sesuatu seperti ini? Senyum Meng Kongchan melembut. Dia menepuk kepala putranya, mengacak-acak rambutnya sedikit. Yah, itu hanya legenda lama, Yuan Er. Tetapi tetap saja, lebih baik bagimu untuk memakannya. Meng Jianyuan muda ragu-ragu sejenak sebelum mendekatkan buah kecil itu ke bibirnya. Saat dia menggigitnya, seluruh wajahnya berubah jijik. Pahit sekali. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, suaranya yang menggelegar bergema di aula. Buah dewa tidak pernah terasa enak, hahaha. Di belakang mereka, para tetua yang berkumpul, Pangeran Ilahi, dan Putri Ilahi berdiri diam, menyaksikan pemandangan itu berlangsung. Beberapa tersenyum lembut. Tetapi banyak yang lain, tatapan mereka terbakar oleh rasa iri. Legenda buah kehidupan sepenuhnya dibuat oleh entah orang bodoh mana. Namun, untuk mengamankan hanya satu buah, Bupati Ilahi tanpa mimpi telah menggunakan 3 dari 4 batu giok wahyu yang dimiliki kerajaan untuk menukarnya. Sungguh penipuan berdarah. Orang yang menipu Tuhan mereka adalah seorang wanita tua yang mengerikan, satu kakinya sudah berada di dalam kubur. Saat dia menyerahkan buah itu, dia menghilang begitu saja, tidak pernah ditemukan lagi. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Tidak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah, dia telah mengambil 3 harta tak ternilai untuk sebuah buah. Kerajaan ilahi mereka telah kehilangan 3 artefak legendaris, semuanya untuk mitos yang tidak berharga dan dibuat-buat. Namun, sang Bupati Ilahi tanpa mimpi tidak peduli sedikit pun. Untuk legenda yang dibuat-buat. Untuk cinta putranya yang terkasih. Dia dengan senang hati menukar harta tak ternilai. Dengan senang hati. Itu konyol. Semua orang yang hadir dapat melihat kebenaran. Yang disebut buah kehidupan, itu tidak lebih dari buah biasa yang tumbuh bebas di hutan kerajaan mereka sendiri. Satu-satunya hal yang langka tentangnya adalah bahwa ia bebas dari korosi debu abis, sifat yang langka, ya, tetapi tidak lebih dari itu. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah buah. Di antara sosok-sosok yang berkumpul, seorang pangeran mengepalkan tinjunya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Kukunya menancap di telapak tangannya, gemetar karena iri yang tak terkendali. Ia tidak tahan lagi.
perasaan dendam yang telah bernanah di hatinya. Ia tidak bisa lagi menahannya. Bupati ilahi, aku tahu kau mencintai putramu, tetapi menghabiskan hampir semua batu giok wahyu kita hanya untuk sebuah buah. Suara Meng Changji mengandung beban kekhawatiran yang berat. Semua orang memahami cinta yang dimiliki Tuhan mereka untuk putranya. Tetapi ini terlalu berlebihan. Namun, Meng Kongchan tetap sama sekali tidak terganggu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah dia tidak baru saja menyia-nyiakan 3 artefak tak ternilai harganya demi buah yang bahkan bisa dipetik manusia dari pohon. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Meng Chaoyang, yang berdiri di samping, hampir kehilangan akal sehatnya. Dia harus menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan menendang tuan mereka dari singgasananya. Tinjunya gemetar karena frustrasi yang tertahan. Meng Kongchan, yang masih menyeringai lebar, berbicara sekali lagi. Aku tahu kalian semua khawatir tentang itu, tapi jangan khawatir. Para kesatriaku baru-baru ini mengirimiku transmisi yang mengatakan bahwa mereka mengamankan batu giok wahyu lainnya di kabut tak berujung. Semuanya baik-baik saja. Hahaha. Pada saat itu, semua orang di ruangan itu merasakan penglihatan mereka kabur karena marah. Baiklah ibumu. Mereka semua mengumpat dalam hati, dada mereka sesak karena frustrasi. Kau menghabiskan 3 dan hanya mendapatkan 1 kembali. Itu tetap kerugian, dasar bajingan. Mereka ingin berteriak. Mereka ingin membalik meja. Tetapi pada akhirnya, mereka adalah bawahannya. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Di ruang independen yang luas di dalam salah satu aula utama kerajaan ilahi penenun mimpi, seorang anak laki-laki muda duduk dengan tenang, asyik membaca buku. Meng Jianyuan, putra kesayangan Bupati Ilahi tanpa mimpi. Hidupnya mudah. Semua orang memanjakannya. Di usianya yang masih belia, 10 tahun, ia tidak pernah mengenal kesulitan, tidak pernah menghadapi kesulitan, tidak pernah mengalami bahaya. Dunianya damai, nyaman, tidak tersentuh oleh kenyataan kejam di luar batas kerajaan. Tiba-tiba, sebuah ketukan bergema di pintunya. Meng Jianyuan mengangkat kepalanya, berkedip karena penasaran. Siapa itu? Sebuah suara memanggil, dipenuhi dengan kehangatan dan keakraban. Ini aku, adik kecil. Mata anak laki-laki itu berbinar. Saudara Jiansu. Kegembiraan mengalir deras dalam dirinya saat ia bergegas menuju pintu, tangan kecilnya membukanya tanpa ragu. Pada saat itu, nasibnya berubah selamanya. Nasib kerajaannya berubah selamanya. Di tempat yang jauh di luar jangkauan, di mana bahkan Raja Abisal maupun para dewa tidak dapat mengulurkan keinginan mereka. Jauh di dalam laut kabut tak berujung abis, di mana bahkan makhluk terkuat pun takut untuk melangkah. Di mana korosi begitu absolut sehingga bahkan dewa sejati atau dewa penciptaan akan direduksi menjadi tidak ada dalam hitungan menit. Di sana, sebuah sosok muncul. Tua, kuno tak terkira. Makhluk yang kehadirannya meneteskan aura kematian itu sendiri. Ia mendesah, suaranya membawa beban keabadian. Dalam kehidupan ini, aku tidak bisa melakukannya. Tidak tanpa menghancurkan dunia ini. Tapi itu tidak masalah. Dalam kelahiran kembali terakhirku, aku akan mencapainya tanpa masalah. Karena cintanya pada semua ciptaan, dia menahan diri. Meskipun kekuatannya melampaui semua keberadaan, dia memilih untuk menahan diri. Untuk meninggalkan apa yang pernah dia rencanakan untuk dilakukan. Takdir, sungguh hal yang aneh. Suaranya melembut,
seolah menceritakan kembali kenangan yang hilang dalam gelombang waktu. Dia bisa merasakannya. Keberadaan takdir menjalin semua hal seperti jaring laba-laba yang besar. Sebuah permadani yang luas dan rumit yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, menggabungkannya menjadi satu aliran yang tak berujung. Dan di tangannya yang layu, dia memegang sesuatu yang tak terpahami. Itu bukan jiwa. Itu bukan kehidupan. Itu adalah hakikat keberadaan itu sendiri. Sepotong keberadaan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Menunduk menatap potongan kecil yang berharga dalam genggamannya, bibir tuanya melengkung membentuk senyum lembut. Dalam kehidupan ini, takdir kita hanya sampai di sini. Tapi dengan kekuatanku di kehidupan selanjutnya, takdir yang mengikatmu dan aku, kita akan bertemu lagi. Dan dengan kata-kata terakhir itu, wujudnya lenyap menjadi ketiadaan seolah-olah kabut tak berujung telah menelannya bulat-bulat. Krak! Sebuah sambaran petir hitam merobek kekosongan, menghapus semua jejak keberadaannya. Kemudian, bahkan jurang itu sendiri pun menjadi sunyi. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Yun-che tersentak bangun, napasnya berat, pikirannya kacau. Saat dia bangun, sisa-sisa mimpi berkelebat dalam kesadarannya. Tetapi saat dia mencoba meraihnya, sebagian besar mimpi itu lenyap, hanya menyisakan serpihan-serpihan yang berserakan. Tetap saja, ada satu hal yang dia yakini. Sekali lagi, ia bermimpi tentang Meng Jianyuan. Mengapa aku masih memimpikannya? Suaranya rendah, hampir seperti suara dirinya sendiri. Sambil duduk, Yun-che mengusap rambutnya, alisnya berkerut karena berpikir keras. Beberapa saat kemudian, ia memperluas indera spiritualnya, menyapu ke kejauhan, ke tempat putrinya tinggal. Ia merasakan kehadirannya, tenang dan tenang. Ia berperilaku baik, seperti biasa. Baru kemudian ia sedikit rileks. "King Yue, berapa lama aku tertidur?" Ia bertanya keras-keras, berharap akan mendengar suara lembut dan familiar yang menjawab. Namun, keheningan. "Bah, kau sudah tidur selama 3 hari." Sebuah suara terdengar dari jauh, suara Yun 11. 3 hari. Dia bergumam, ekspresinya berkedip dengan sedikit keterkejutan. Dia sudah tertidur selama itu? Indra spiritualnya menyapu keluar lagi, kali ini mencari Xia King Yue. Namun, dia tidak ditemukan dimanapun. Sedikit ketegangan mengendap di dadanya, tetapi Yun-che memaksa dirinya untuk tetap tenang. Alih-alih panik, dia bangkit berdiri, melangkah maju, dan keluar dari dunia di dalam bahtera mendalam. Saat dia muncul, dunia abu-abu kuning yang luas dari laut kabut tak berujung menyambutnya. Debu abis begitu padat sehingga bahkan para kultivator alam kepunahan ilahi puncak akan dibatasi pada jarak hanya 100 meter dengan indera ilahi mereka. Bahkan makhluk alam terbatas ilahi akan menemukan diri mereka dibatasi secara signifikan. Hanya dewa sejati yang dapat memindai ratusan kilometer dalam jangkauan. Tetapi Yun-che berbeda. Sebagai seseorang yang dapat mengendalikan debu abis itu sendiri, indera ilahinya sama sekali tidak terkendali. Saat dia mengulurkannya, seluruh area seluas jutaan kilometer jatuh dalam persepsinya. Ini adalah puncak kekuatannya. Sebagai seseorang yang hampir mencapai level 10, indera ketuhanannya di dalam laut kabut tidak terbatas. Tetapi saat dia menyadari apa yang tidak dia rasakan, wajahnya menjadi pucat. Xia King Yue. Dia tidak berada di dekatnya. Seluruh tubuhnya membeku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, kepanikan yang tiba-tiba dan menyesakkan mencengkeram dadanya. Dia telah pergi.
jantung Yunche berdegup kencang. Tanpa ragu sedikit pun, dia mendorong indera ketuhanannya hingga batas absolutnya, memindai setiap inci lautan kabut tak berujung. Dan akhirnya, dia menemukannya. Di dekat wilayah luar area dalam lautan kabut tak berujung, sesosok tubuh berlumuran darah tergeletak tak bergerak. Dikelilingi oleh naga. Ditangkap. Xia Qingyue telah ditangkap. Sementara itu, jauh di dalam tanah yang diselimuti kabut, di mana bahkan debu abisal tampak bergerak di bawah kekuatan mereka, sebuah suara memerintah terdengar. Tuan Naga, kami telah menyampaikan instruksi Anda kepada Bupati Ilahi terdekat. Pasukan kerajaan ilahi tak terbatas sudah dalam perjalanan. Seekor naga tua berlutut berbicara dengan penuh rasa hormat, kepalanya tertunduk. Tuan Naga, sosok yang menjulang tinggi dengan kekuatan absolut, mempersempit matanya. Akhirnya, suaranya bergemuruh seperti guntur yang menggelegar, cakarnya mengetuk-ngetuk tanah yang retak. Akhirnya kami akan mendapatkan petunjuk tentang di mana Mas. Dia menghentikan dirinya sendiri. Di mana Meng Jianyuan berada. Dia menolak untuk memanggil Yunche, Tuan, di depan bawahannya. Meskipun dia telah menyerah, meskipun segel budak mengikat setiap perintahnya pada keinginan Yunche, harga dirinya sebagai Tuan Naga, keberadaan terkuat dari klan naga leluhur, masih sangat dalam. Keinginannya mungkin telah dirantai, tetapi martabatnya belum hancur. Matanya berkedip geli saat dia menoleh ke arah tawanan baru mereka. Tak kusangka kami akan bertemu denganmu. Hahaha. Xia Qingyue, berlumuran darah dan gemetar, nyaris tak mengangkat kepalanya. Kehadirannya yang dulu halus kini tampak rapuh, luka-lukanya menjadi bukti perjuangan tanpa henti. Dia telah melarikan diri selama berhari-hari, mencoba menyatukan pikirannya, mencoba memproses semuanya setelah ingatannya yang hilang kembali. Namun, sebelum dia bahkan bisa lolos dari lautan kabut tak berujung, dia telah berjalan langsung ke naga leluhur. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Jari-jarinya mengepal lemah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah meninggalkan Yunche karena dia mencintainya. Karena dia takut padanya. Di bintang kutub biru, mereka telah bertemu dan berpisah. Di alam dewa, mereka telah bertemu dan berpisah. Dan sekarang, di abis, mereka bertemu lagi. Dan segera, ia ingin berpisah darinya sekali lagi. Karena ia mengerti, nasibnya adalah nasib yang menyedihkan. Kehidupan yang ditakdirkan untuk tragedi. Dan karena ia sangat mencintai Yunche, ia tidak bisa membiarkannya terjerat dalam nasib itu. Itulah sebabnya ia meninggalkannya. Tetapi takdir itu kejam. Sebelum ia bahkan bisa melangkahkan kaki pertama yang sebenarnya, ia telah tertangkap. Kau mungkin bertanya-tanya mengapa kami tidak mengantarmu dengan baik, bukan? Peri Wuyi. Suara Raja Naga dipenuhi dengan geli, tetapi mata emasnya berkilau dengan sesuatu yang lebih gelap. Kehadirannya yang menjulang tinggi menjulang di atas wanita berlumuran darah di hadapannya. Bibirnya melengkung menjadi seringai mengejek. Oh tidak, salahku. Kau bukan Peri Wuyi, kan? Senyumnya melebar. Suaranya meneteskan ejekan dan ancaman. Kau Peri Qingyue, kan? Meskipun kata-katanya mengejek, ada secercah keraguan dalam tatapannya. Sebagai seekor naga, ia secara alami mengagumi kecantikan dan kehadiran Xia Qingyue yang halus berada di luar pemahaman manusia. Seorang wanita seperti dia, bahkan terluka dan berlumuran darah, masih tampak seperti peri surgawi yang tak tersentuh oleh dunia. Menyakiti seseorang seperti dia. Tetapi perintah adalah perintah.
Raja Abisal telah menyatakan kepada dunia bahwa Meng Jianyuan dan Shen Wei telah diculik oleh Raja Kabut. Tetapi itu hanya setengah kebenaran. Kebenaran yang sebenarnya terkubur jauh lebih dalam. Raja Abisal menduga bahwa invasi Raja Kabut ada hubungannya dengan Shen Wei sendiri. Dan mengapa tidak? Dia bisa mengendalikan debu Abisal. Kemampuan seperti itu tidak alami. Dan itu hanya berarti satu hal. Dia terlibat. Mungkin. Dia bahkan salah satu dari mereka. Maka, dekrit rahasia Raja Abisal pun dikeluarkan. Bahwa Meng Jianyuan kembali dengan selamat. Mengenai Shen Wei, jika kau menemukannya, bawa dia kembali juga. Tapi tidak perlu bersikap lembut. Raja Naga menurut. Dengan segel budak yang mengikatnya pada Yunce, keselamatan tuannya selalu menjadi prioritas utamanya. Namun, karena perintah Raja Abisal tidak bertentangan dengan tugasnya pada Yunce, dia tidak punya alasan untuk melawan. Jadi, ketika mereka menemukan Xia Qingyue, dia telah bertarung. Dia telah melawan. Dia seharusnya menyerah dengan tenang. Dia seharusnya membiarkan mereka membawanya tanpa perlawanan. Tapi dia tidak melakukannya. Dan begitulah. Mereka mengalahkannya hingga menyerah. Untungnya, kita tidak perlu melangkah lebih jauh. Salah satu tetua naga mendesah, kelegaan tampak jelas dalam suaranya. Mereka telah menyelam jauh ke dalam laut kabut tak berujung. Namun, ini hanya wilayah luar dari daerah dalam yang luas. Dan bahkan di sini, penekanan energi sudah sangat intens hingga tak masuk akal. Semakin dalam mereka pergi, semakin tebal debu abisal, menggerogoti bahkan kultivasi alam terbatas ilahi mereka. Berpetualang lebih jauh, bahkan bagi mereka, itu akan terlalu berbahaya. Untuk saat ini, mereka memilih untuk mempertahankan posisi mereka. Mereka tidak akan melakukan gerakan gegabah. Jika Shen Wei benar-benar bagian dari pasukan Raja Kabut, maka mencoba sesuatu yang terlalu agresif mungkin akan membuat musuh sejati mengintai di kedalaman. Untuk saat ini, mereka akan menunggu pasukan kerajaan ilahi tanpa batas tiba. Mereka telah mengirim pesan ke kerajaan ilahi lainnya juga, tetapi itu lebih jauh. Dan butuh waktu sebelum mereka bisa tiba. Sampai saat itu, mereka akan mengawasi tawanan mereka. Menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. 30 menit berlalu. Medan perang yang tadinya sunyi dan tegang segera terganggu oleh kehadiran yang kuat. Pasukan yang terdiri dari banyak sosok turun ke area tersebut, aura mereka melonjak seperti gelombang besar. Masing-masing memancarkan kekuatan yang setara dengan naga-naga itu. Tidak. Banyak dari mereka bahkan lebih kuat. Di garis depan kelompok itu berdiri seorang pria yang kehadirannya saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati mereka yang pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jika mereka bertemu di tempat lain, banyak yang akan gemetar karena kekuatannya. Namun di sini, dia adalah jaminan. Simbol ketertiban. Bupati ilahi akhir tanpa batas, Dian Rahu. Di sampingnya berdiri putranya, putra ilahi Dian Jiuxi, bersama dengan para tetua kerajaan ilahi tanpa batas. Mereka telah berangkat di bawah dekrit Raja Abisal. Bergabung dengan semua kerajaan ilahi lainnya dalam mengejar Raja Kabut. Namun, mereka baru saja memulai ekspedisi mereka. Karena sebenarnya, hidup dan matinya Meng Jianyuan dan Shen Wei tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka bukan urusan mereka. Namun, beruntung sekali, klan naga telah menghubungi mereka secara langsung. Permintaan untuk mengawal Shen Wei. Dia telah ditemukan. Sungguh keberuntungan yang luar biasa.
Saat pasukan yang kuat itu mendarat, para naga segera menundukkan kepala mereka untuk memberi hormat. Kami menyapa Bupati Ilahi Akhir Tanpa Batas. Raja Naga dan para tetuanya membungkuk dalam-dalam. Mata Dian Rahu menyapu mereka, tatapannya tajam tetapi tenang. Dia mengangguk kecil untuk memberi salam. Anda telah menghubungi kami dengan baik. Suaranya dalam, mantap, membawa beban yang tak terbantahkan. Namun perhatiannya tidak tertuju pada naga-naga itu lama-lama. Sebaliknya, tatapannya beralih. Di sana, di tanah, berlumuran darah dan melemah, adalah Shen Wei. Atau lebih tepatnya, Xia Qingyue. Energinya yang mendalam ditekan, gerakannya terbatas. Namun, bahkan dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, kecantikannya tetap tak tersentuh, kehadirannya tidak berkurang. Dian Rahu melangkah maju, tubuhnya yang menjulang tinggi menebarkan bayangan panjang di atasnya. Matanya sedikit menyipit. Pri Qingyue. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Di mana Meng Jianyuan? Hati Xia Qingyue bergetar. Beban kehadiran dewa menekannya seperti kekuatan yang tak terhindarkan. Di kejauhan, tersembunyi di dalam debu abisal yang tebal, Yunce bergerak dengan keheningan mutlak, seluruh kehadirannya tersembunyi. Setiap langkah yang diambilnya cepat namun hati-hati, gerakannya sempurna, memastikan bahwa bahkan riak auranya tidak akan terdeteksi. Dia telah menutup jarak secepat mungkin. Karena sejak saat dia menyadari Xia Qingyue hilang, firasat buruk telah mencengkeram dadanya. Dan sekarang, ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Saat indera ilahinya terkunci pada pemandangan di depan, hatinya membeku. Dia melihat segalanya. Para naga, kerajaan ilahi tanpa batas. Dian Rahu berdiri di atas Xia Qingyue. Tekanan yang menyesakan menekan dadanya, tinjunya mengepal erat. Pikirannya meraung.